Myanmar. Di mana di pertandingan di babak pertama tadi Indonesia tertinggal 2-0 dengan Javier. Masih dengan angka kotak penalti, terlambat tadi Evan Dimas, masih Fatur Rahman cepat tahu Indonesia syuting tadi Zulfiandi terlalu jauh tadi. Sudah Hargianto, tampaknya Indonesia memang benar-benar menerapkan strategi untuk langsung menerapkan serangan cepat, Bung Timis. Ya, sayang sekali Bung, ini gaya bermain atau gol-gol biasanya, gol-gol timnas datang seperti cara darurat seperti ini. Tapi kita melihat tadi sayang ada momentum di mana salah satu pemain terlambat, Evan Dimas yang terlambat untuk menyambut bola dari Dinan Javier tadi. Abdullah langsung dia ke depan, masuknya ke nomor punggung 19 yaitu Ulin Boet. Butuh gede pada ke dalam Indonesia. Sudah kepada Dinan Javier. Pelanggaran dilakukan oleh Abu Salimov. Ini ada pergantian pemain yaitu David Maulana yang masuk menggantikan umur 15 Mali Tali. Ya, memang kita melihat dari sektor kanan pergerakan Mali Tali memang tidak begitu tampak menonjol dengan babak pertama tadi. Ada sebuah perubahan strategi, perubahan komposisi dan maksudnya Septian David Maulana. Dinas Septian David Maulana. Dengan sektor kanan. Iya, memang Mali di Indonesia ada Pak. Dapat karena Mali bisa teman betul di yang Septian David Maulana masuk menggantikan Maldini Pali. Indonesia membangun serangan. Langsung dia ke kiri, ada Ilhamuddin. Masih Ilhamuddin, angkat kotak penalti. Tampaknya tadi Abdul Laif mampu membaca bola yang dilepaskan oleh Ilhamuddin Armain. Masih Ilham masuk kotak penalti, bagus sekali. Main dibuang tadi oleh Kusinos. Tampaknya terus Indonesia membuat serangan. Memang inilah salah satunya cara untuk memperbesar peluang Indonesia maju ke semifinal. Dinan Javier. Penalti. Oh, bukan sebuah penalti nampaknya. Diving dianggap wasit. Dilakukan oleh Evan Dimas Darmono. Kartu kuning. Sikap pertama memang Evan Dimas Darmono. Kapten kesebelasan Indonesia melakukan diving. Diving, ya. Berhasil tadi nampaknya Evan Dimas Darmono untuk mengelabui wasit. Kartu kuning malah dihadiahkan untuk Evan Dimas. Nampaknya Dinan Javier masih berada di posisi sebagai striker, Bu. Pride langsung dia ke depan. Handamok. Somuradov. Kurang cermat tadi. Oh, nampaknya ini lah, Bu. Tindakan-tindakan seperti ini yang harus dihindari para pemain Indonesia. Ya, betul. Protes dengan cara yang berlebihan. Harus dibiasakan karena ini adalah tingkat internasional yang tentu saja wasit lebih ketat. Giosov. Juga saja dipatahkan serangan yang dibangun para pemain Uzbekistan. Ada Septian David Maulana. Kurang cermat umpan dari Septian David. Pelanggaran dilakukan Sahrul Kurniawan. Kembali para pemain Indonesia tidak berhati-hati dengan tindakan yang dilakukan. Iya, ketika konsolidasi permainan bisa dibangun dengan bagus, dengan cantik, bisa di lini depan, main sayap kanan maupun kiri semakin aktif, main belakang juga harus tetap waspada, artinya jangan lengah. Sudah tertinggal 0-2, kebobolan lagi tentu akan semakin sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan. Kesalahan seharusnya memang tidak dilakukan. Tindakan-tindakan yang buruk seperti itu harus dihindarkan, bukan? Tendangan bebas tentu saja juga peluang yang cukup bagus buat Uzbekistan. Dan Indonesia tentu harus waspada dengan set piece seperti ini, karena bukan tidak mungkin akan menciptakan petaka buat Indonesia. Tangan bebas. Ulin Boet akan melakukan
Kita tunggu pemirsa. Lakukan sudah. Landakannya bukan sebuah pelanggaran. Dinan Javier. Ke kiri dia ada Hamdi Armain. Itu sebuah pelanggaran. Ada gerakan menghalangi Zulfian Armain. Lemparan ke dalam saja buat Indonesia. Fatur Rahman. Dinan Javier. Masih Fatur Rahman. Bagus sekali Dinan Javier. Masih Dinan. Putus di kaki tadi Jawakir. Kanan dia ada Giosov. Kedua saya sebenarnya sudah hidup di kanan maupun di kiri lewat Dinan atau Dinan Javier, tapi support dari tengah. Ini yang membuat umpan tarik seringkali tidak disambut. Hamdamov. Putus tadi kepala dari Fatur Rahman. Urinboev ke kiri dia ada Abdul Salimov. Masih Salimov. Datang menghadang tadi Septian David Maulana. Lemparan ke dalam nampaknya buat Uzbekistan. Salimov mudah dipatahkan para pemain Indonesia. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Urinboev. Di situ. Pelanggaran atau tendangan bebas buat Indonesia. Zulfiandi kuasai bola para pemain Indonesia. Fatur Rahman tidak terlalu cermat tampaknya Fatur Rahman untuk memberikan bola kepada Hamdi Armain. Lempar ke dalam Fatur Rahman, langsung dia ke depan maksudnya kepada Dinan Javier. Zulfiandi Dinan Javier. Samuyama Pranata, maksudnya Sahrul Kurniawan. Ardianto. Lepas Evan Dimas. Bahaya serangan balik dari Uzbekistan. Shomurodov. Kosong tadi hampir saja. Abramov sekarang. Abramov kuasai bola. Angkat kotak penalti. Berbahaya datangnya. Dipotong tadi oleh Ruri Desrian. Ya gawat betul. Koordinasi yang masih belum terlalu baik di babak kedua ini. Masih. Buat serangan Indonesia masih tersendat. Sampai pergantian. Lalu Setanggang masuk menggantikan Zulfiandi. Ya, pergerakan support dari tengah yang akan bisa maksudnya kalau Julia dan juga tentu dari kita saya dia pada konsisten walau dilakukan di pertontonan karena walau Bagus sekali. Datang memotong bola dari pinggiran gawang. Koordinasi yang salah tadi. Salah para pembelakang Indonesia. Satu dan juga Samuyama. Beberapa kali kita melihat dan babak kedua kesalahan masih tetap berulang. Kecil-kecil bisa menentukan hasil pertandingan melawan tim seperti Uzbekistan. Kecil-kecil kesalahan kecil bisa dimanfaatkan menjadi gol. Nampaknya Indonesia masih terus bergempur dari pemain Uzbekistan. Shomurodov, masih Shomurodov. Masuknya Urinboev. Lempar ke dalam buat Indonesia. Urinboev, masih Urinboev. Kurang cermat tadi nampaknya Evan Dimas Darmono. Terlalu mudah kehilangan bola para pemain Indonesia. Belum menampakkan konsistensi permainan hingga menit ke 55 menit. Hingga menit ke 55 Bung Titis. Ya, betul. Berbahaya Uzbekistan melakukan serangan. Mudah saja dipatahkan. Memang serangan Uzbekistan tidak terlalu baik tadi. Shomurodov. Ya, sebenarnya di 15 menit terakhir babak pertama dan awal-awal pertandingan babak kedua tekanan terus diberikan kepada pertahanan dari Uzbekistan. Hanya memang kembali kita melihat di sektor sayap itu, tetapi mereka yang mengambil umpan di
tampak. Dan sekarang ada pergantian pemain juga untuk mengembalikan tempo seperti dikatakan awal babak kedua yang masih belum terlihat. Secara kecepatan pemain Indonesia lebih unggul. Ya, kecepatan mereka unggul secara individu juga Tidak kalah tuh, ya. tidak kalah sebenarnya. Yosef. Hanya memang untuk bertemu melawan tim kuat seperti Uzbekistan, penampilan harus cukup tidak hanya dari pemain yang ada di tengah di depan, tapi semua ini harus menunjukkan penampilan yang sempurna di belakang juga. Ilhamuddin Armain, Evan Dimas, Ilhamuddin, masih Ilham, Dinan Javier, masih tengah shooting. Masuk. Betul, ini luar biasa. Dia kalau si Tanggang bisa melihat posisi dari Kamraev yang bergerak maju ke depan dan kemudian shooting sulit dialog oleh Kamraev. Gol yang sangat cantik dari si Tanggang. Ada kesempatan, ada harapan gol. Kita melihat ini gol yang sekali menyalakan harapan. Cantik sekali kerjasama bermain dari Ilhamuddin, Dinan Javier, kalau si Tanggang. Kalau 1 sampai 10 saya bisa bilang 10 nih tadi. Kalau si Tanggang menipiskan ketertinggalan Indonesia menjadi 1-2 dari Uzbekistan. Masih membuka peluang Indonesia lawan Uzbekistan. Perempat finalis Piala Dunia 2012 di Turki. Saya terdengar para supporter Indonesia yang dimanapun Indonesia bertanding. Di situ juga para supporter Indonesia berani datang. Gigi Yosef, bek kanan Uzbekistan. Putus sekali. Ilhamuddin, Fatur Rahman. Tidak terlalu cepat umpan Fatur Rahman. Mudah dicuri tadi oleh Sukuras. Ke belakang ada Tursunov. Ada Jawahir. Jawahir Sahibov. Ada Giasov. Ada Jawahir. Ke kiri dia. Ada Tursunov. Dostanbek. Abdul Salimov. Urinboev. Masih Urinboev berbahaya. Ke kiri dia. Masuk kepada Sumora dan berhasil dipatahkan oleh Hansamu. Serangan balik para pemain Indonesia. Ada di dan Japil. Ardianto. Paul Sitanggang. Putu gede. Ardianto. Ke belakang ada Hansamu Yama Pranata. Evan Dimas Darmono. Ardianto. Ada Putu gede. Kalau si tanggal ke kanan dia ada Septian David Maulana. Putu gede. Septian David Maulana. Masih Septian David. Ada Putu David. Berbahaya. Lepas tadi salah pengertian di antara dua pemain Indonesia sehingga gagal menciptakan gol padahal peluang cukup terbuka Bung Ya, Tius. cantik sekali. Kita melihat umpan dari Septian dari Maulana juga. Sepertinya memang ada komunikasi sedikit saja tadi antara Dinan dan juga Paulus Sitanggang sehingga umpan dari Septian tadi tidak bisa disambut dengan bagus. Ya inilah yang kita sebutkan bahwa kesalahan-kesalahan kecil, pelanggaran-pelanggaran kecil yang selalu tidak boleh terjadi. Ya. Karena memang para pemain Indonesia tidak terlalu memahami bagaimana peraturan-peraturan yang ada di level internasional. Karena mudah saja untuk dianggap sebuah pelanggaran oleh wasit sehingga pemain Indonesia harus hati-hati Bu. Ya, minimalisir kesalahan, kemudian variasi serangan, disiplin posisi, kemudian diharapkan bisa muncul setelah ada sedikit nyala harapan tadi dari gol Paulus Sitanggang. Jelas para pemain Uzbekistan memanfaatkan keunggulan posturnya. Namun pelanggaran tadi dilakukan oleh Urinboev. Ya, ini pemain yang sangat berbahaya. Ini pemain dari Uzbekistan juga perempat final Turki. Urinboev Zabihiro dan gawang saja buat Indonesia, putus di kepala tadi Jawahir. Samuyama Pranata harus berhati-hati para pemain Indonesia. Buang percuma tadi. Karena gagal dimanfaatkan para pemain Indonesia.
Sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Putu Gede Juni Antara. Nampaknya Urin Boy sedikit mengalami masalah dengan kakinya, kram nampaknya, sehingga harus mendapatkan pertolongan dari ofisial kesehatan tim berjuluk Serigala Putih Uzbekistan. Ya, dari laporan dari tim pemantau lawan, analis dari performance lawan memang menyebut bahwa kelemahan Uzbekistan ada di 30 menit terakhir. Dari pantauan itu mereka seringkali melakukan kesalahan di 30 menit terakhir. Ini tentu harus dioptimalkan, tapi juga jangan sampai mengikuti kemudian Indonesia juga melakukan kesalahan-kesalahan tidak perlu di 30 menit terakhir. Sekali lagi ada titik harapan, ada nyala harapan tadi dari poros utama yang diharapkan kemudian adalah gol kedua yang bisa menyalakan kedudukan. Evan Dimas Darmono, ada Hansamu Yawapranata menguasai bola sepenuhnya para pemain Indonesia. Ke kiri ada Ilhamuddin Armain, masih Ilhamuddin, bagus sekali dia. Ilhamuddin Armain, siapa yang diberikan? Terlalu lama nampaknya Ilhamuddin. Mudah dipatahkan Jawahir, angkat dia ke depan. Kembali para pemain Uzbekistan menguasai bola. Ke kanan ada Shomuradov, masih Shomuradov. Angkat kotak penalti. Nampaknya umpan yang tidak terlalu baik atau terlihat sangat buruk dari Kenapa kok? Shomuradov. Apa? Di Tidak, tingkat baru juga telepon. Under 19 Indonesia sedikit amatnya lebih baik karena memang tingkat keikutsertaannya lebih banyak dengan 16 kali tampil di AFC Under 19, sedangkan Uzbekistan baru 5 kali dengan menjadi runner-up tahun 2008. Menjadi runner-up tahun 1970. Piala Dunia namun Indonesia kalah dan 4 kali atau 3 kali Uzbekistan menjadi finalis atau peserta Piala Dunia Under 20, sedangkan Indonesia ada sekali pada tahun 2008. Paulus Sitanggang, Evan Dimas Darmono menguasai bola sepenuhnya para pemain Indonesia. Masih Fatur Rahman, ke belakang Fatur Rahman. Namun Fatur Rahman belum terlalu baik penampilannya. Ya, betul. Karena dari sisi defense memang seperti hati-hati ya maju Pakistan. Putus tadi oleh Giyosov, masih Giyosov. Kembali Giyosov kuasai bola. Ada pandangan Hansamu. Untung saja tadi Evan Dimas datang membantu. Bersama pemirsa Giyosov kuasai bola. Angkat kotak penalti. Ada Urin Baez. Shooting kali, untung saja membentur Sahrul Kurniawan. Jawahir ke kiri dia ada Abdul Salimov. Langsung ke depan, untung saja patah di kaki Putu Gede. Langsung ke depan ada Dinan Javier. Masih Dinan berhadapan dengan Tursunov. Dinan Javier terlepas, namun bola dicocor tadi oleh Tursunov sehingga menghasilkan lempar ke dalam buat Indonesia. Kalau dia ke depan nampaknya pemain Uzbekistan sedikit kewalahan. Ya, harus dia adu lari seperti itu. Memang kecepatan menjadi titik lemah dari Uzbekistan. Sayap harus juga tampil sempurna. Kita melihat juga di kiri Ilham yang di kanan Septian. Ini tentu harus total. Dan penjuru buat Indonesia Dinan Javier, hasil tadi membenturkan bola ke kaki dari Andamov. Peluang buat Indonesia untuk menyamakan kedudukan, tertinggal 1-2 Indonesia. Apa terlihat Ilhamuddin Armain? Lakukan sudah Paulus Sitanggang, angkat dia Evan Dimas, ambil kotak penalti. Hasil dihadang para pemain Uzbekistan. Menguasai bola sepenuhnya para pemain Uzbekistan. Jawahir ke kanan dia. Ada Giyosov. Masih Giyosov. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi dengan badan
Ilhamuddin Armain berhasil mendorong. Salut juga Ilhamuddin berani turun membantu pertahanan. Hansa Muyama Pranata, ada Sahrul Kurniawan, Argianto, Fatur Rahman, Ilhamuddin Armain, masih Ilham. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Giyosov terhadap Ilhamuddin Armain. Pokoknya ada pergantian pemain. Sidikov menggantikan nomor punggung 15 Bobir Dailatov. Bobir Dailatov sangat diharapkan, Bu. Ya, Sidikov juga sama-sama pemain tengah. Jadi memang ini lebih pada sisa Sidikov masuk menggantikan Bobir Dailatov. Nomor punggung 22 adalah Sidikov Javohir atau Jawahir mungkin. Apraev langsung ke depan, berduel di udara tadi para pemain Indonesia dan Uzbekistan. Paulo Sitanggang, Evan Dimas Darmono, kurang cermat Evan Dimas, dipotong tadi oleh Jawahir. Yuni Antara pada Evan Dimas, dibuang nampaknya oleh Abdul Salimov. Putu gede ke belakang dia, ada Sahrul Kurniawan, Samuyama Pranata langsung ke depan. Siapa yang dituju? Ada Ilhamuddin Armain. Ilhamuddin kotak penalti. Hampir saja terlepas dari pengamatan nomor punggung 20 tadi, Tursunov. Tendangan penjuru buat Indonesia. Ruang untuk menyamakan kedudukan Evan Dimas Darmono. Nampak terlihat Ilhamuddin Armain dapat pengawalan dari Sidikov. Pendek dia, bagus sekali Evan Dimas. Hampir saja pemirsa, namun memang sangat jauh shooting dari Evan Dimas. Sudah bebas, Bung. Iya, sayang sekali, Bung. Bola ini seharusnya memang bola makanan dari Evan Dimas. Tapi ada ketidaksempurnaan dari Evan Dimas dalam menyambut umpan tadi. Sayang sekali. Peluang yang cukup bagus, namun sayang tendangan Evan Dimas sangat jauh dari sasaran. Pernah melebar sangat jauh dari gawang Hamraev. Sering Evan Dimas membuat gol dengan cara seperti itu dari posisi atau sudut tendangan yang baru saja tadi kita saksikan. Argianto tadi salah melakukan umpan. Yosef, ada Javohir, Tursunov, ada Jawahir lagi. Tursunov langsung dia ke kiri pada Sidikov. Shooting Sidikov membentur kaki dari Sahrul. Evan Dimas Darmono kurang cemas. Septian David dihadang oleh Putu gede Yuni Antara. Hampir saja tadi Andamov lolos dari pengamatan Septian David. Dan parang ke dalam buat Uzbekistan. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Argianto. Terlalu mudah para pemain, masih terlalu mudah untuk melakukan pelanggaran yang tidak perlu, Bung Tikis. Iya, tapi kalau melihat sisi positif, tampak memang agresivitas masih belum berkurang, kemudian fisik, stamina juga masih belum berkurang, masih menyala-nyala. Memang kita melihat bahwa 20 menit masih ada kesempatan. Main cepat tentunya, taktiknya yang harus diambil, main cepat, bola-bola bawah, dan tampak memang Uzbekistan keteteran dengan cara-cara seperti itu. Inilah memang yang harus dipelajari para pemain Indonesia, bagaimana mengambil bola namun tidak melakukan pelanggaran.
dan jelas-jelas terjadi di ajang atau setingkat Asia ini. Para pemain Indonesia terlalu mudah untuk melakukan pelanggaran jika harus mengambil bola dari pemain lawan. Tendangan bebas buat Uzbekistan. Pagiosov, ada Urinboyev dan juga Shomurodov di area pertahanan Indonesia. Angkatnya langsung ke gawang dan mudah untuk buat penjaga gawang Ruri Destrian. Dan memang ini yang dijadikan strategi Uzbekistan untuk membongkar pertahanan dengan umpan-umpan tinggi, Bu. Ya, tapi memang kita melihat bahwa konsistensi strategi dari Uzbekistan itu tidak bisa bertahan panjang. Setelah itu di pertandingan babak kedua ini seperti bermain tanpa pola yang jelas, mudah dibaca, hanya mengandalkan bola-bola atas, umpan tarik langsung ke depan kotak penalti. Sahrul Kurniawan, ada Hargianto, kembali pada Kurniawan, ke belakang pada penjaga gawang Ruri Destrian. Sahrul Kurniawan, Muhammad Sahrul Kurniawan, angkat dia ke depan dan mudah tentu buat para pemain Uzbekistan untuk mengantisipasi karena mempunyai postur yang lebih tinggi dibanding para pemain Indonesia. Ya, bola-bola bawah seharusnya dari lini ke lini, dari belakang tengah ke depan. Dalam situasi tadi, Sahrul seharusnya ada yang menjemput menghampiri Sahrul, apakah Paulus Sitanggang atau Evan Dimas, sehingga kemudian Sahrul tidak berpikir untuk langsung memberikan bola ke depan. Uzbekistan kuasai bola, putus di kaki Sitanggang tadi. Tadi Uzbekistan lakukan serangan, ada Shukurov, masih Shukurov berhadapan dengan Ilhamuddin Armain, ke belakang tadi Shukurov, ada Giosov, ada Sidikov, masih Sidikov, langsung ke depan, ada Shomurodov. Hasil dipatahkan tadi oleh Hansamu Yamapranata, pergerakan yang hampir saja lolos tadi Eldar Shomurodov. Gerakan mereka tidak terlalu cepat, Bu. Iya. Bukan pelanggaran. Dan penjuru buat Uzbekistan harus berhati-hati para pemain Indonesia. Tendangan sudut tentu saja sangat berbahaya buat Indonesia. Lakukan sudah. Dan benar saja, Bu, pemain Uzbekistan yang memenangkan duel. Tentu saja sebuah dari Urinboyev melambung di atas lisan kawan Ruri Destrian. Kesalahan masih tipis. Konsistensi yang belum tampak. Intensitas serangan yang sudah muncul bertubi-tubi tadi seharusnya bisa dipertahankan terus. Lempar ke dalam Abdul Salimov. Udah nggak. Uzbekistan bagus sekali. Septian David tadi, Paulos Sitanggang, ada Ilhamuddin Armain, cepat Ilhamuddin Armain, masih Ilham, siapa yang diberikan, masih Ilhamuddin Armain, lolos dia, Ilhamuddin Armain, ada kotak penalti, berbahaya. Masuknya kepada Dilan Javier, namun apa daya, umpan yang dilesakkan tadi oleh Ilhamuddin terlalu tinggi, bukit Dahsyat sekali, Bung. Ya, ini sudah percobaan, sudah bisa melewati satu pemain, tapi ya sayang sekali memang bola masih terlampau tinggi bagi Dilan Javier tadi dan juga Septian yang sebenarnya siap menyambut masih terlambat melangkah di belakang. Evan Dimas, sundulan tadi dari Hansamu, ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Hamraev, Bisko, Shukurov. Bebas para pemain Uzbekistan menguasai bola. Ada Urinboyev ke kiri daripada Hamdamov, masih Hamdamov. Ada kotak penalti, berbahaya datanya. Untung saja umpan yang buruk tadi dari Hamdamov membuat Indonesia Ya, sudah mulai monoton. Itu saja gaya bermain atau strategi bermain dari Uzbekistan sudah bisa dibaca sebenarnya, Bu. seharusnya Indonesia bisa untuk menyamakan kedudukan, Bu. Tendangan gawang Ruri Destrian tadi dikejar oleh Ilhamuddin, namun lebih dekat oleh Tursunov, Fatur Rahman, ada Jawahir, Urinboyev ke kiri pada Abdul Salimov, langsung ke depan, bagus sekali Hansamu Yamapranata,
Argianto, Septian David Maulana ke belakang pada Putu Gede, masih Putu Gede, dan Muhammad Sahrul Kurniawan. Kuasai bola para pemain Indonesia. Muhammad Sahrul, ada Hansa Muyama Pranata langsung ke depan. Mudah buat Giosov tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Paulo Sitanggang. Harus berhati-hati para pemain Indonesia. Harus berhati-hati karena memang terlalu mudah, Bu. Ya, saya juga heran ada dua kesempatan. Pertama dari Sahrul langsung melepas bola ke depan. Kemudian ini yang kedua, dan Samu tidak langsung ke depan, tidak mengalir dari lini ke lini seperti khas yang selama ini ditunjukkan, seperti gaya yang tidak berbuah gol dari Paulo Sitanggang tadi. Sabar juga diperlukan dalam membangun mengkreasi peluang. Tendangan bebas Hamraev langsung pada Shomurodov. Sidikov. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Oh, lemparan ke dalam. Pelanggaran buat Uzbekistan dihadapi tadi oleh Sidikov dan juga Hamdamov yang bergeser ke kanan sekarang. Pelatih Uzbekistan Ravsan Haidarov. Harus berhati-hati para pemain Indonesia karena postur para pemain Uzbekistan cukup tinggi, terlihat bagaimana Urinboyev, Shomurodov, Sukurov dan juga Abdullayev langsung diangkat ke kotak penalti. Berbahaya. Offside nampaknya. Dan memang kelemahan para pemain Indonesia, Bu, mengantisipasi umpan silang. Selalu berbahaya memang Faisal, dan iya kita melihat meskipun offside tapi aksi dari Ruli Desrian ini mengagumkan. Oh, tidak offside, Bu. Tendangan penjuru buat Uzbekistan. Sidikov akan melakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah, angkat kotak penalti. Untung aja Septian David. Argianto, Liran Javier, Sitanggang, oh Sitanggang, masih Sitanggang. Terlalu lama, mudah dipatahkan tadi. Kembali Sidikov kuasai bola. Uzbekistan, umpan terobosan masuknya kepada Shomurodov. Namun dengan bola yang terlalu cepat tentu lebih dekat dengan penjaga gawang Ruli Desrian. Indonesia pun akhirnya menggunakan umpan panjang juga, Bu. Iya, memang seperti seakan-akan tertekan oleh waktu yang tinggal 12 menit sehingga kemudian bola-bola lambung yang dipilih. Padahal sebenarnya kita melihat cara itu tidak efektif. Dan sangat menguntungkan Uzbekistan. Septian David Maulana, masih Septian David Maulana. Kembali mudah dipatahkan. Sidikov, masih Sidikov. Sukurov. Shomurodov. Angkat di kotak penalti, berbahaya. Dan untung saja sundulan dari Urinboyev. Memang sangat jauh dari gawang Ruli Desrian. Masih terlalu lemah, Bu, antisipasi pemain Indonesia dari umpan-umpan seperti ini. Kembali Uzbekistan lakukan serangan. Bahaya tadi, sudah 80 menit pertandingan. 10 menit lagi. Dikatakan usai dan Indonesia masih tertinggal 1-2 dari Uzbekistan di laga pembuka AFC Under-19 di Stadion Tuana, Myanmar. Inilah Ruli Desrian. Sidikov akan melakukan tendangan bebas, namun terlihat Shomurodov masuki area kotak penalti Indonesia. Lakukan sudah, berbahaya datangnya, untung saja dan benar, Bu. Ya, Selalu kalah berduel. Selalu berbahaya memang umpan-umpan tarik, servis, tendangan bebas, penjuru dan Uzbekistan. Antisipasi yang selalu salah dari para pemain Indonesia jika dilakukan serangan udara dari Uzbekistan.
buat Indonesia selalu sedikit terancam. Nomor punggung 21 Satu musim Indonesia dia namanya dia macam di mana Kurniawan. Indonesia ada namanya Alita mana satu Ihsan yang benar juga ya. Ihsan Kurniawan masuk tadi. Andamov berbahaya, untuk saja diputus tadi oleh Sahrul Kurniawan. Putu gede. Bali patah serangan Indonesia. Untung saja kerjasama yang juga tidak terlalu baik dari para pemain Uzbekistan. Urunbaev. Langsung angkat kotak penalti. Maju tadi Rudi Desrian. Ya, yang menarik pergantian terakhir yang diambil oleh pelatih Indra Safri adalah memasukkan pemain tengah, bukan satu dari dua striker yaitu Muklis Hadining atau Dimas Dadat. Yang dipilih adalah pemain tengah. Fatur Rahman, ada Ilhamuddin Armain. Masih Ilham. Ajak lari tadi. Yosef, bagus sekali. Ada untuk penalti. Iksan Kurniawan. Ada Septian David. Masih Septian David. Berputar pelan dia. Nah, syuting. Dian Javier. Mudah saja pemirsa. Karena memang tendangan Dian Javier sama sekali tidak bertenaga dan juga tidak terarah. Yang mudah buat penjaga gawang Hamraev. Ya, sayang tadi peluang dari Evan Dimas. Tadi kita melihat sayang bola dikontrol, bukan first time. Biasanya di situ dari gol-gol ketika bertemu lawan Korea Selatan, first time-nya Evan Dimas ini yang berbahaya. Tapi bola dikontrol dan kemudian lepas. Yang menarik sebenarnya adalah aksi atau tusukan dari Ilhamuddin. Itu yang luar biasa tadi. Dan harus sering melakukan itu beberapa Indonesia, karena ternyata memang mudah juga untuk diserobos para pemain Indonesia. Diajak adu lari seperti itu, misalnya mereka juga seringkali melewati. Dian Javier, Septian David Maulana, Sitanggang, Ardianto namanya keluar. Ya, Ardianto keluar. Fatur Rahman, Ilhamuddin Armain. Fatur Rahman, Ilhamuddin, masih Ilham. Berlanjut lari kembali, dipotong oleh Giselyov tadi. Karena penjuru buat Indonesia, 6 menit lagi, waktu normal akan segera berakhir. Indonesia masih tertinggal 1-2 dari Uzbekistan. Dan penjuru buat Indonesia, Evan Dimas, kotak penalti. Lalu jauh dari sasaran, sundulan dari Putu Gede Juniantara. Sekali sayang, ini betul-betul bola tendangan sudut yang sudah dipraktekkan dalam latihan, dipelajari, tapi ada satu yang kurang sempurna, ini sundulan dari Putu Gede Juniantara yang seharusnya ke depan gawang, tapi bola justru keluar. Jika Indonesia kalah, tentu wakil Asia Tenggara yang mencapai prestasi baik adalah di penyisian Thailand, mungkin. Iya betul, Thailand memang tampil dengan performa yang bagus di pertandingan melawan Iran meskipun tertekan sepanjang pertandingan, tapi setelah tertinggal mereka bisa membobol gawang Iran 2 kali, babak kedua. Dan mengalahkan malah Vietnam dibantai abis Korea Selatan 6-0. Hamdamov, masih Hamdamov, ada Shomurodov. Sukurov, syuting Sukurov. Terlalu mudah. Gol yang dilepaskan Sukurov ke gawang Indonesia makin memperbesar kemenangan Uzbekistan atas Indonesia menjadi 3-1. Benar terlalu simpel, Bu. Iya, betul Bu. Dan memang melawan tim kuat di depan dan tidak hanya lini depan, karena harus tampil total, tampil
marking yang tidak tampak, mudah sekali melepaskan shooting yang juga sulit sekali dihalau oleh Ruli Desrian. Gol yang mudah, 3 gol yang mudah dari Uzbekistan yang berarti sejauh ini Indonesia hampir terancam kehilangan poin di pertandingan pertama. Tinggal 1-3 Indonesia. Paulo Sitanggang, ada Septian David Maulana, masih Septian David. Shooting Septian David, tinggi sisi kiri. Yang mengerikan adalah antisipasi para pemain Uzbekistan sangat tahu dengan posisi sayap-sayap Indonesia, Bu. Iya. Mereka benar-benar sudah bisa membaca bagaimana pergerakan Ilhamuddin, sayap kanan Indonesia atau pergerakan dari Evan Dimas. Ya, itu sudah dipelajari tentunya dari video-video yang mereka dapatkan. Tentu diputar berulang-ulang, kemudian mereka pelajari gerakan-gerakan dari pemain-pemain sayap. Seperti yang telah dikatakan pelatih Rafsan Haidarov, Bung ya. Ya. Mereka sudah mengantisipasi lewat video-video bagaimana penampilan Indonesia sebelumnya. Iksan Kurniawan hasil dipatahkan tadi, bagus sekali. Fatur Rahman, Iksan Kurniawan, ke tengah ada Evan Dimas Darmono. Paulo Sitanggang, masih Paulo Sitanggang, umpan terobosan, Dian Javier, masih Dian, Sitanggang. Salah tadi umpan Sitanggang. Evan Dimas, Ilhamuddin, masih Rahan, angkat kotak penalti. Mudah buat penjaga gawang Hamraev tadi mengantisipasi umpan silang yang dilepaskan oleh Ilhamuddin Armain. Kembali para pemain Indonesia berusaha membangun serangan. Ada Iksan Kurniawan, Fatur Rahman, angkat ke depan. Ada Dian Javier, mudah dipatahkan tadi oleh Abdul Laif. Pergerakan dari Dian Javier, Fatur Rahman, angkat kotak penalti, dibuang kembali tadi oleh Jovohir. Lempar ke dalam buat Indonesia. Menit-menit terakhir, 2 menit lagi atau 1,5 menit lagi di waktu normal. Pertandingan akan segera berakhir. Indonesia tertinggal 1-3. Iksan Kurniawan ke tengah dia. Hansamu Yama Pranata, maksudnya Sahrul Kurniawan tadi. Hansamu ke kanan. Ada Septian David Maulana, Paulo Sitanggang. Antisipasi dengan baik tadi oleh Tursunov. Tursunov Dostonbek. Hansamu Yama Pranata berusaha mengepung Uzbekistan para pemain Indonesia. Fatur Rahman, masih Fatur Rahman. Ke belakang pada penjaga gawang Ruli Desrian, Muhammad Sahrul Kurniawan. Dan Hansamu Yama Pranata langsung ke depan, lalu jauh dari lokasi Ilhamuddin berada, dan hingga lemparan ke dalam saja buat Uzbekistan. Giyosov akan melakukan lemparan ke dalam. Bek kanan yang selalu diajak lari oleh Ilhamuddin Armain. Handsball nampaknya, pelanggaran dilakukan oleh Hansamu karena mendorong tadi Urin Boev. Ya, kalau situasi masih 1-2, 4 menit tentu akan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Tapi gol ketiga dari Uzbekistan tadi betul-betul memberikan harapan untuk bisa menyamakan kedudukan. Meskipun terus memberikan tekanan di menit-menit terakhir ke pertahanan dari Uzbekistan. Jadi gol ketiga tadi sulit dielakkan seperti gol yang menghentikan harapan untuk bisa mengambil poin di pertandingan kali ini. Tambahan waktu 4 menit dan juga ada pergantian pemain dari nampak Kosimov nomor punggung 4 masuk dari Uzbekistan. Giyosov, bebas sekali Giyosov, berhasil dipatahkan oleh Hansamu Yama. Ilhamuddin kurang cepat umpan Hansamu Yama. Ilhamuddin Armain, Urin Boev, Septian David Maulana, masih Septian David. Ada Paulo Sitanggang,
Ilhamuddin Armain, masih Ilhamuddin Armain. Berhadapan dengan Jawahir tadi, Sitanggang. Paulo Sitanggang berdua dengan 3 pemain. Tentu saja Sitanggang tidak berdaya tadi menghadapi kepungan para pemain Uzbekistan. Iksan Kurniawan, Evan Dimas Darmono, kapten ke-11 yang Fatur Rahman. Masih Fatur Rahman. Paulo Sitanggang, Fatur Rahman, masih Fatur Rahman. Shooting yang tidak pas dan tidak jelas, Bu. Iya betul, di kanan sebenarnya ada Septian yang sudah menunggu dalam posisi yang bebas. Shooting yang jelas-jelas tidak membahayakan gawang dari Amraev Dilshot tadi. Selamat gawang Uzbekistan dari serbuan para pemain Indonesia. Shomuradov, bagus sekali. Sidikov, ke kiri dia pada Abdul Salimov, kembali pada Sidikov. Urinboev, masih Urinboev. Nampak terjatuh tadi Hamdamov. Berjalan keras dari Iksan Kurniawan. Jelas pelanggaran, Bu. Iya. Cuma play on. Karena bola didapatkan tadi advantage buat pemain Uzbekistan. Nampaknya para pemain Indonesia masih terlalu gampang untuk mengeluarkan emosinya. Apakah ini memang darah muda, Bu? Iya. Ya, kontrol situasi itu juga masih belum tampak. Iksan Kurniawan buang bola tadi kepada para pemain Uzbekistan. Ada Jawahir, ada Kosimov, Jawahir lagi, ada Sidikov, masih Sidikov. Ke belakang dia ada Tursunov, ada Sidikov, ada Kosimov. Ke belakang dia ada Giyosov. Kurang cermat tadi, karena umpan terlalu sulit untuk dijinakkan oleh Giyosov. Lemparan ke dalam saja buat Indonesia, nampak Muhammad Fatur Rahman. Dan pemirsa, waktu telah menipu panjang, tanda pertandingan babak kedua telah berakhir. Dan skor pun tidak berubah, tetap 3-1 buat keunggulan Uzbekistan.